anak bisa melawan satu tank Yahudi Zionis. Bahkan dengan doanya, cara lantangnya, hadis Al-Quran banyak dikumandangkan dari kalangan anak-anak. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Begitupun Indonesia, negeri yang diberkahi, juga banyak para hafiz-hafiz Al-Quran dari kalangan anak-anak. Inilah tayangan Palestina di mana banyak korban dan masyarakat sipil dan anak-anak dan pihak ibu. Ya, itulah sekilas tayangan Palestina di mata kita, di mata batin kita. Mohon maaf bila ada kekurangan di audio, karena memang yang kami dapatkan audio kecil di dalam laptop, sehingga untuk dijangkau mikrofon masih belum bisa. Baiklah Bapak Ibu yang terhormati, ya kiranya Allah, sebelum kita mulai alangkah baiknya yang masih kosong, Bapak Ibu, ayahanda maju ke depan sedikit ya. Merapat maju Pak. Para Pak Ustaz maju sedikit karena biar belakang dapat. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, bagi saudara-saudara kami yang bertugas di belakang, alhamdulillah terima kasih sudah bertugas. Insya Allah bisa menempatkan saudara-saudara kita yang baru datang di belakang bila memang di depan penuh. Jadi Pak Agus, kita mendapat ibu dalam MC yang lain. Insya Allah saya MC dalam ilmu yang menggerakkan berkenan di Bapak Ibu sekalian. Untuk menyampaikan acara selanjutnya, mari kita dengarkan kajian ayat suci Al-Quran. Ya, insya Allah akan dibawa. Maaf sebentar mengganggu. Ada informasi mobil tamu alarmnya berbunyi. Untuk itu yang merasa alarmnya mobilnya bunyi harap dimatikan sebentar. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Insya Allah kita yang mendengar, kita yang melihat, dan kita meresapi Allah akan membimbing iman kita. Allah akan menyelamatkan kita dari ayat-ayat yang penuh zat, yang maha agung. Ibunda dan ayahanda, selanjutnya acara ini juga kami mohon kepada Ustaz Akib sebagai pengganti penceramah sambutan buat Masjid An-Nur, karena guru kami ini beliau siap support di bagian apa aja juga, alhamdulillah. Ya. Oh baik, oh ada, iya, betul. Ya, selanjutnya ada di perubahan sambutan Ketua Porkomas. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Takbir. Inilah Ketua Porkomas Bapak Eman Suleman. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, ada yang terhormat Ustaz Ahlan Masalah, mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih pesantrennya maju. Terima kasih pesantrennya tetap jaga. Ya, mudah-mudahan kita Ustaz perjuangan di Irian Jaya, mudah-mudahan ini adalah yang sangat baik yang kita contoh nanti pada saat ini. Dan juga para pekerjaan di sini dan hakim di sini asatid bijak kami hormati, mudah-mudahan Ustaz kita makmur apa adanya. Juga yang kami hormati dan kami cintai para ketua DKM yang hadir pada hari ini, hampir hadir semuanya, dari mulai RW 1 sampai dengan RW 10 yang para DKM-nya lalu Jombang yang tidak saya sebut satu persatu namanya, yang tidak hormat dari saya, dari kehadirannya terus berdiri para jamaahnya, mudah-mudahan jamaah Kompas tetap jaya. Dan yang kami hormati juga tadi Bapak Lurah yang hadir hari ini absen, barangkali tidak ada waktunya juga absen. Pak RW, Pak LMK yang turut berpartisipasi di lingkungan Anur RW 1 sampai dengan RW 10, sama 1 sampai RW 10 hadir pada hari ini, yang terus mengajak jamaah di lingkungannya. Lebih khusus Pak RW 03, Pak Pipin, ya, yang hari ini juga hadir dengan Pak RW dan para ketua RT di lingkungan RT 1 sampai dengan RT 18 di RW 3. Alhamdulillah hari ini hadir dan terus memberikan sumbangsi dalam kegiatan Forkomas. Dan khusus di RW 03, RT 1 sebenarnya 6, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas donasinya yang telah mendukung kegiatan Forkomas. Serta Majlis Taklim, saya juga mengucapkan terima kasih besar-besarnya yang mendukung kegiatan Forkomas. Silakan terus Forkomas di lingkungan masing-masing. Serta para jamaah muslimin dan muslimah yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak yang terus semangat, konsisten, konsekuen dalam menjalankan ibadahnya. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nikmat iman, nikmat Islam kita terus diarahkan ke jalan yang lurus, dan ibadah kita dan di masing-masing masjid salat subuh berjamaahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah SAW, juga sekali lagi mendapatkan syafaatnya dari teman-teman yang soleh dan soleha yang hari ini kumpul insyaallah nanti di akhir di pertemuannya. Amin ya rabbal alamin. Juga Al-Quran yang tadi membacakannya juga mendapatkan suatu syafaatnya insyaallah. Dengan Al-Quran kita terus membukakan pintu rahmat di langit. Masjid-masjid di lingkungan Makassar ini membuat masjid di lingkungan masyarakat Makassar insya Allah mendapatkan suatu barokah. Barakallahu likum ya ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi yang belum saya sampaikan. Besok Sabtu
kita berada di Masjid Al-Munir. Tahu nggak Ibu Al-Munir? Tahu ya? Nah, kebetulan di sini ada Pak Sumino, ketua yayasannya, Pak Rudiana itu di pojok sana tuh kelihatannya itu ada tuh. Mana Pak Rudiana? Harusnya Pak Rudiana di sini. Ya, DKM-nya itu Pak Rudiana ada, ketua yayasannya juga. Besok ya di sana Pak Sumino, Pak Rudiana ya. Mudah-mudahan sampai besok bisa hadir, ajak lagi teman-teman, sahabat kita, saudara kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan mendapatkan anak yang sebaik dari sana. Dan yang kedua, informasi besok hari ini ada kegiatan dari Masjid Al-Munir. Dari informasinya Ustaz Haikal Hasan jam 7.30 dan sampai ketemu di Masjid Al-Muhrisin. Ustaznya sekali lagi Ustaz Haikal Hasan Bu ya Bapak. Di Atakwa juga pada ini ada satu kegiatan juga, mungkin nanti bisa dibagi dua kegiatan itu, dan waktunya sama hari ini juga. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semuanya bisa beraktivitas yang positif, berinvestasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, anak-anak remaja Karang Taruna kita juga mengadakan UMKM Mas Soleh sebagai pengguna penasihatnya dengan Pak Jomas ya, di Kelurahan Margasari nanti sore ya, dan hari ini ya hari ini tapi sore siang ya, sore ini mudah-mudahan semua kita hadiri biar berjalan bagi kita dalam kegiatan-kegiatan menuju ridwan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang terakhir yang sangat penting yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu pergerakannya, yaitu terhadap Palestina. 1, 2, terhadap Irian Jaya. Di lingkungan Irian Jaya juga masih memerlukan suatu dukungan. Ya, nanti akan dipaparkan oleh Ustaz Fadlan. Juga Palestina kita sediakan trauma untuk di depan, sebelah kanan, dan di belakang paling belakang untuk kotak amal untuk Palestina. Kita store kotak Palestina kemarin, alhamdulillah mendapatkan suatu 3.500 anur dan hasil penerimaan tadi juga kita semua. Setiap tidak dapat pasti kita siapkan, dapat pasti kita siapkan. Kita terafiliasi oleh akal SWA, Spirit of Al-Aqsa, di tempat 9 raya. Mudah-mudahan ini semua adalah juga merupakan suatu kegiatan peduli kita kepada kemanusiaan yang ada di dalam ya, Irian Jaya dan yang ada di luar. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman sebagai Ketua Pemas. Selanjutnya tidak panjang lebar yang kami hormati guru kami Akik sebagai perwakilan Masjid An-Nur dengan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang segitu banyak, kayaknya beli salamnya sedikit yang jawab. Apalagi yang pojok makan berat. Seulang lagi biar salamnya semangat. Masih pagi, jadi masih pagi dengan tenaga yang baru, maka jawab salamnya juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang-panjang. Sebetulnya kalau diikut ketua masjid juga dan ketua Forkomas juga, ibu-ibu kedengeran kayak di belakang. Benar ya? Jadi sebetulnya diikut, cuman saya ingin melengkapi saja apa yang disampaikan oleh ketua Masjid An-Nur, dan saya juga menyampaikannya atas nama ketua Forkomas. Yang pertama, mari kita semangat selalu di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan kuliah keliling dalam setiap Sabtu Ahad. Karena kata Hamka,
kalau kita ingin melihat umat Islam itu bukan dilihat di sholat maghribnya atau di sholat isyaknya, tapi di sholat subuhnya. Di mana dia subuhnya? Nah, oleh karena itu pagi-pagi hari ini mudah-mudahan kita masuk kepada doa Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku itu fi bukuriha, di pagi-pagi harinya. Artinya kalau kita bangun pagi, kita sholat subuh berjamaah di masing-masing masjid, kemudian kita duduk ngaji, mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, keberkahan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas Sohibul Masjid Bapak Haji Eman yang sudah menjadi tuan rumah di dalam Kasuri. Bukan Kasuri yang keberapa ini saya nggak tahu. Yang begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Fadlan Garamatan ya. Dia tumben-tumbenan saya mendengar nama ada belakangnya Garamatan gitu. Saya nggak tahu apakah Garamatan itu apa gitu. Jadi mungkin nanti bisa dibahas apa arti Garamatan gitu. Apakah ini kok atau tidak gitu. Karena saya waktu itu benar istilah Garamatan. Ini saja, dan juga semangat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kita di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Latif karena beliau mewakili Anur, jadi salamnya ucapan salamnya mewakili Pak Jaman juga. Fase Iru kayaknya. Berkomas. Oh iya, ini ada satu informasi mobil B2705 TP alarmnya bunyi terus. Tentu kami mohon dimatikan. Land Cruiser. Baik ayahanda, ibunda yang kami hormati ya dan Allah, acara ini terselenggara bekerja bersama keluarga kami jamaah Madanur RT 1 sampai RT 6. Juga kami terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan semangat atas selenggaranya acara Promas Kasuri di Masjid Agung yang kita cintai. Kemudian pada acara selanjutnya yang paling prima sebagai kita hadirkan, kita tunggu-tunggu Ustadz yang dari awal kelihatan senyum terus. Inilah Ustadz kami, Ustadz Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati tuan-tuan guru kita, pengurus masjid Anur dan seluruh pengurus DKM Keluarga Besar Malakasari yang setiap hari Sabtu melaksanakan kegiatan kuliah subuh klinik, dan semoga ini menjadi tanda kebaikan umat bangsa dan negara. Kita doakan sehat walafiat selalu, diberkahi oleh Allah, dan pada akhirnya bertemu, bersilaturahmi, bergaul di surga Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara kuliah subuh kali ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang yang sedang tidur. Yang ketiga orang tuli. Yang keempat orang bisu. Dan kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan guru, puan-puan dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari ibu. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat dan keturunan melimpah pada seluruh makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukur dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam kering. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada pula yang kulitnya putih, rambutnya warna keren. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta, dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tetapi kebanyakan di antara mereka hidup di alam semesta itu dengan keangkuhan, egois, tamak, rakus, sombong. Bahkan di antara mereka manusia itu sudah ada yang berani lupa kepada Allah. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perutnya Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha
illallah. Alhamdulillah, dengan kesebaran rahmat, ridho, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, Allah pagi hari yang mulia membuat kita berlapang-lapang menyatukan jiwa dan raga kita. Setelah berjamaah subuh di tempat kita di masjid kita berlapang-lapang bersilaturahmi di tempat. Semoga pertemuan ini menjadi sakitnya iblis laknatullah, menangisnya iblis laknatullah oleh karena pagi-pagi buta hati kita jernih menatap Allah dengan rumahnya sebagai kesempurnaan jadi hamba Rabbul Alamin. Dan semoga dengan berlapang-lapang kita duduk di majelis ini, Allah jadikan pagi-pagi hari ini saksi terbaik di padang mahsyar bahwa kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tering salawat kepada manusia agung kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah mengenal handphone, tidak mengenal laptop, tidak mengenal Toyota, tapi namanya hari ini ditulis oleh 2 miliar penduduk bumi satu hari 25 kali dengan salawat terbaik, menjadi manusia paripurna yang hadir untuk mencerahkan, yang hadir untuk mencerdaskan, yang hadir untuk mengkaryakan penduduk bumi untuk mendapatkan kebahagiaan. Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahagia dan selamat hanya bersama Allah Rabbul Alamin. Begitu pula salam dan salawat kita kepada keluarga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat terbaik, siang, malam, pagi, petang, mereka bersama suka dan duka dari dakwah Rasul Muhammad SAW, sehingga dakwah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita yang ada di tanah air Indonesia, terkhususnya berada di Mawakasari, Masjid An-Nur. Melalui majelis yang mulia, saya mengajak kita semua menyampaikan salam dan salawat kepada para alim ulama, pejuang bangsa Indonesia. Mereka menghadirkan bangsa ini setelah mereka merasakan 350 tahun dijajah oleh Belanda yang luas wilayahnya hanya 425 km dengan total penduduk 9 juta, tapi tinggal di wilayah yang besar ini selama 350 tahun, mengotori pikiran penduduk negeri ini dengan pemahaman yang keliru dan salah, sehingga ulama itu setelah mereka membaca kitab suci Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun, mereka mengambil intisari dari ayat ini menjadi 3 semangat perjuangan: bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, itulah Indonesia. Semangat ini mereka menulis dengan sebuah semangat perjuangan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Didorong dengan semangat keinginan yang luhur, oleh karena cita-cita besar mereka ialah Indonesia akan menjadi bangsa yang berdasarkan Qul huwallahu ahad, atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Energi itu mendorong mereka, walaupun mereka tidak memiliki senjata modern, nuklir modern, kendaraan modern, tapi lihat bambu runcing itu, ada iman menjadi nuklir bagi mereka. Bambu runcing itu ada tauhid bagi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mengundang langit terbuka untuk melihat keadaan negeri mereka, karena cita-cita mereka itu harus diwujudkan di atas bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dirahmati kemerdekaan oleh Allah Rabbul Alamin, karena hatinya para ulama, para pejuang yang tulus untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bertauhid. Walaupun negeri ini bukan negara agama, tapi energi
Qul huwa ahad membuat Indonesia hari ini ditakuti oleh masyarakat dunia, termasuk ditakuti oleh para munafikun, para zalimun, para pengkhianat di negeri ini. Oleh karena kalau umat Islam bangkit, mereka akan tidak mendapatkan apa-apa kecuali tangisan dan ketakutan yang besar. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim, maka di pagi hari yang mulia, dalam suasana kita di tempat yang mulia, dengan energi yang mulia, kita bangkit untuk bagaimana menjaga negeri ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah, data terakhir umat Islam Indonesia 235 juta orang. Data terakhir menurut Dewan Masjid Indonesia, masjid terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 800.000. Itu yang sudah terdaftar. Dan pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 32.000. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 12.000. Ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, umat Islam mayoritas ada di Indonesia, masjid terbanyak ada di Indonesia, pesantren terbanyak ada di Indonesia, majelis taklim terbanyak ada di Indonesia, ormas Islam terbanyak di dunia ada di Indonesia. Tapi satu pertanyaan yang muncul, hari ini 65% umat Islam mayoritas itu belum bisa baca Quran. Umat Islam dengan pendukung terbanyak di dunia ada di Indonesia itu, hari ini Indonesia panen dengan 365 aliran sesat. Umat Islam yang mayoritas itu hari ini di Indonesia panen dengan gerakan kristianisasi terbesar di dunia ada di Indonesia. Kemana umat Islam? Kemana mereka? Jawabannya satu, dengan terima langkah kecil membuka tabir langit. Untuk menerjemahkan tema ini, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Terjemahannya begini: agama Islam ini akan batas siang dan malam, dan Allah tidak akan membiarkan rumah di kota maupun rumah di desa, rumah yang terbuat dari kayu ataupun rumah yang dibuat dari batu, kecuali dimasuki agama. Karena Allah muliakan dia dengan Islam, ba'dal Islam beriman. Al-Hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang muncul dari kasus awal dan hadis ini, maka Bapak Ibu harus bantu saya menjawab pertanyaan ini.
manakah yang paling ayah bunda sukai? Rumahnya jauh dengan masjid atau rumahnya yang dekat dengan masjid? Jauh dari masjid. Saya minta angkat tangan, ibu-ibu, sukakah rumahnya jauh dengan masjid? Ibu, saya tanya ibu-ibu. Oh, sukakah rumah ibu jauh dengan masjid? Sekarang bapak-bapak, sukakah rumah bapak-bapak? Sukakah rumah bapak jauh dengan masjid? Ini ada dua versi. Ini harus disatukan dulu. Karena ada yang milih enggak, ada yang milih jauh. Saya minta yang memilih rumahnya dekat dengan masjid, suka rumah dekat dengan masjid, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang ingin rumahnya jauh dengan masjid, angkat tangan. Yang suka rumahnya jauh dengan masjid. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kita sama-sama baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Pembahasannya sebentar, karena saya belum menemukan bapak-bapak hanya 3%, maka ada pertanyaan. Ayah bunda hendak tujuan ke Surabaya dari Jakarta. Jam keberangkatan pukul 9.30 pagi. Ayah bunda check in di airport jam 8.59 menit. Waktu checking bapak ibu ayah bunda 5 menit. Sementara tercatat di atas tiket bapak ibu pesawat parkir di posisi gate atau pintu ke-29. Waktu boarding tinggal 10 menit lagi. Dan pertemuan di Surabaya hanya berlangsung dari jam 11 sampai jam 12. Dan acara ini sangat penting untuk masa depan ayah dan bunda. Tindakan apa yang ayah bunda lakukan? Kejar untuk boarding atau menunda keberangkatan? Oke, saya tanya ibu-ibu, apakah kejar untuk boarding atau menunda keberangkatan? Menunda. Ibu-ibu menunda. Bapak yang kejar untuk boarding angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang menunda keberangkatan? Saya belum dapat suara bulat, maka saya maju ke pertanyaan berikutnya. Manakah yang bapak ibu sukai? Jatuh dari awan ke tanah, angkat tangan. Jatuh dari gedung bertingkat ke tanah? Tidak ada yang mau. Jatuh dari tiang listrik ke tanah? Ada? Jatuh dari pohon mangga ke tanah? Ambil mangga terus jatuh. Yang terakhir,
jatuh dari kursi ke tanah. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu-ibu Jatuh cinta. cuma ada 5 orang. Hanya ada 5 orang bapak-bapak yang memilih jatuh dari kursi ke tanah. Yang lain mau kemana? Kalau tidak ada yang memilih 5 pilihan ini, berarti di dalam masjid ini tidak ada orang punya akal dan pikiran. Sehebat apapun dirimu, apapun pangkat jabatanmu, berapa besar hartamu, suka tidak suka pasti jatuh. Nggak ada orang yang tidak ada keinginan jatuh. Kalau tidak mau jatuh pasti jatuh. Oke. Untuk menuju kita jatuh, saya tadi dapat informasi di Masjid An-Nur itu punya ketua RT ada 18. Untuk yang lingkungan Masjid An-Nur 6 ketua RT, 1 RW ya. Satu blok ini ya. 1 blok. Oke. Masa Pak Harto setiap bulan Rajab mengundang ulama di seluruh tanah Indonesia berkumpul agar melakukan evaluasi bagaimana keadaan keumatan dan dakwah di lingkungan mereka. Yang dari Irian Jaya naik pesawat, ada yang naik kapal, yang dari Sumatera yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Ada 60 ulama dari Jawa Timur. Mereka memilih naik bis. Ada 30 ulama pakai celana panjang, 30 ulama pakai sarung. Pada saat mereka berkumpul di atas bis, mereka tidak menunjuk siapa yang jadi Amirul Safar, siapa yang menjadi pemimpin perjalanan. Maka yang menjadi pemimpin perjalanan waktu adalah sopir bus tersebut. Di perjalanan tiba waktu zuhur, sopir membawa mereka ke rest area. Ketika tiba di perjalanan menuju rest area, terjadilah diskusi di dalam bis. Makan dulu baru sholat dengan dalil yang kuat. Sementara yang satu protes, sholat dulu baru makan juga dengan dalil yang kuat. 15 menit kemudian mereka tiba di rest area. Keputusannya adalah makan dulu baru sholat. Setelah selesai makan, mereka menuju mushola atau di masjid yang ada di rest area. Qomat sudah berlangsung 15 menit. Yang pakai celana panjang masuk jadi berdiri di depan bertindak di imam. Dia tengok ke belakang, malu hati kepada yang pakai sarung, dia mundur ke belakang. Yang pakai sarung maju ke depan. Yang pakai sarung maju ke depan, dia malu hati kepada yang pakai celana panjang, dia mundur ke belakang. Waktu qomat sudah berlangsung 20 menit. Tidak ada yang berani jadi imam karena malu hati. Akhirnya ada pemuda rambut gondrong, tangannya penuh dengan tato, langsung maju jadi imam. Allahu Akbar. Akhirnya ribut tadi berubah menjadi takbir. Ketika mereka takbir, imam mulai membaca Al-Fatihah seperti sedang sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang
pakai celana panjang dan satu mengatakan subhanallah, subhanallah. Iman tidak gubris dengan protes mereka, dia justru mengeraskan suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak ada lagi kata subhanallah. Mereka akhirnya mengikuti sholat dengan gaya pemuda yang rambut gondrong ada tak. Begitu sholat selesai, tidak ada zikir, imam langsung berdiri mengatakan permisi, 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 saya mau keluar. Akhirnya salah satu jamaah dari 60 ulama itu, kebetulan yang datang adalah pakai celana panjang, datang ke pemilik restoran di rest area itu. Pak, siapa pemuda tadi jadi imam? Jawaban dari pemilik restoran, oh, itu orang gila yang begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara tabir langit dengan suasana kita hari ini di bumi, seakan-akan doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan kita tidak mampu membuka tabir langit itu. Kenapa? Ternyata ada hal yang tidak kita lakukan dengan utuh di wilayah kita masing-masing, yaitu kita belum bertindak menjadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum ambil hak menjadi pegawai Rasulullah untuk menjaga dakwah di lingkungan kita. Padahal pimpinan kita adalah ingin reuni di surga. Sementara bekerja untuk membuat reuni berkumpul di surga, kita tidak mampu lakukan itu. Kita hanya serahkan kepada pengurus masjid dan ustaz. Hasilnya adalah masjid 800.000 tidak makmur di waktu subuh, tidak makmur di waktu duhur, tidak makmur di waktu asar, tidak makmur di waktu maghrib, bahkan tidak makmur di waktu isya. Majelis taklim banyak, tapi mereka tidak mendorong suami-suami mereka menguatkan kekuatan masjid. Maka lagu Indonesia Raya mengingatkan kita semua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, supaya kamu itu sukses, kamu itu bangkit, Indonesia itu raya, jiwa harus hidup. Maka peranan terbesar ada di lingkungan masjid adalah ketua-ketua RT. Pertanyaan yang muncul kepada Bapak Ibu, pernahkah bapak-bapak yang pengurus masjid dalam suku kali ini melihat ketua-ketua RT setiap berdiri setelah sholat subuh, di waktu libur atau di waktu subuh apa saja, selesai sholat subuh ketua RT berdiri di pintu masjid, absen warga RT yang masuk masjid? Ada? Maka ini ketua RT yang punya dosa besar kepada para pejuang bangsa dan negara, karena mereka diamanahkan oleh negara menjadi negara terkecil dalam lingkungan RT. Kenapa kita bicara itu? Di RT ada narkoba, ada judi, ada maling, ada kejahatan, ada aliran sesat, ada kristenisasi ada di RT. Kalau RT tidak mengambil peran untuk mendorong mereka kepada surat 9 ayat 18 surat Al-Taubah untuk memaklumkan masjid di wilayah mereka, maka siap-siaplah ketua RT diazab oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan main-main dengan agama ini. Jangan berleha-leha dengan agama ini. Karena agama ini adalah
wajah, pandangan hidup yang mencerahkan orang untuk terbebas dari kesirikan, kemalasan, bahkan menghambakan dirinya semata-mata kepada Allah. Berapa orang tidak baca Quran itu ada di RT. Berapa aliran sesat ada di RT. Data ini harus dilaporkan oleh ketua RT kepada masjid. Tujuannya apa? Tabir langit itu harus dibuka oleh kita. Karena hari ini menurut catatan survei yang membuat kejahatan terhadap masjid di Indonesia adalah ketua RT itu sendiri. Mohon maaf kalau ada RT yang tersinggung. Itu lebih bagus. Maka satu-satunya cara ketua RT adalah sebelum rapat warga RT, umumkan kepada warga yang rapat itu bahwa kita rapat di lingkungan RT hanya sebatas dunia. Tapi kalau kita tidak pernah masuk ke masjid, kita akan diperiksa oleh Allah. Saya sudah sebagai ketua RT menyampaikan kepada kalian, kalau kalian tidak ke masjid, maka saya akan instruksikan siapa warga RT 1 yang tidak masuk ke masjid, tidak sholat di masjid, silakan angkat kaki dari RT. Energi kita untuk apa? Tadi saya tanya, maukah masjid jauh dari masjid, rumahmu jauh dari masjid? Semua orang tidak mau. Mereka mau rumahnya dekat dengan masjid. Padahal orang yang rumahnya jauh dari masjid lebih mulia daripada orang yang rumah dekat dengan masjid. Jangan bilang betul, tadi ibu menolak. Kenapa dia lebih mulia? Ukuran jarak dia dari jauh ke masjid itu menunjukkan kesungguhan bahwa dia benar-benar beriman. Maka derajatnya lebih tinggi, derajat 27 derajat dia dapat dalam berjamaah, tapi hitungan langkah kaki-kakinya dicatat kebaikan yang bertambah-tambah pada diri. Maka merugilah orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau dia tidak ke masjid, dia dekat dengan masjid, dia ke masjid, pahalanya 27 derajat. Tapi langkah dari rumah ke masjid sedikit, tidak menambah-nambah. Tapi yang rumahnya jauh, maka apa yang terjadi? Jika dia takut terlambat seperti dia dari Jakarta ke Surabaya, dia kejar boarding. Tapi kenapa dia tidak kejar kalau hayal salat? Para ketua DKM, saya mau tanya, pernahkah melihat pengurus atau jamaah masjid berkelahi gara-gara tidak kebagian saf pertama? Malah dorong-dorongan kami yang maju. Hei, saf pertama itu Allah dan Rasul yang mendidik kita untuk hari-hari bertemu dengan ribuan malaikat karena kita mampu membeli onta satu ekor. Suka atau tidak suka, jangan suka memilih telur ayam, itu kelasnya ibu-ibu. Maka mari kita mengabdikan diri untuk menjadi orang yang mampu membuka tabir langit dengan menyaksikan dirinya bahwa aku adalah pegawai Nabi SAW. Sampaikan kepada semua orang tentang agama ini. Beritahukan kepada semua orang tentang agama ini. Sebab nanti suatu saat kalian akan membawa kecelakaan di dunia karena tidak biasa dengan menyampaikan kalimat kebaikan kepada orang. Sama seperti 60 ulama yang tadi datang. Mereka tidak mampu menyampaikan sebuah kalimat kebaikan menuju siapa yang jadi pemimpin mereka dalam perjalanan. Mereka tidak sanggup. Akhirnya mereka menunjuk pemimpin perjalanan mereka. Sholat adalah orang gila. Islam harus tampil. Wala tahinu wala tahzanu antum a'launa in kuntum mu'minin. Surat 3 ayat 138.
Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, karena kamu umat orang yang beriman. Orang beriman energinya lebih tinggi daripada orang yang lain. Maka orang beriman itu panduannya adalah masjid. Bagaimana memandunya? Tidak saja orang tua, tapi juga ada anak muda, anak-anak remaja. Ini harus ada di dalam masjid, baru masjid itu disebut makmur. Kalau hanya orang-orang tua saja, maka orang tua itu belum punya mampu untuk menyampaikan kepada anak-anak muda karena untuk memakmurkan masjid masa akan datang bukan orang tua lagi, karena orang tua sudah siap mempertanggungjawabkan perjalanan hidupnya, sementara yang menggantikan adalah anak muda dan anak remaja. Mereka harus diajari, mereka harus dididik, mereka harus dicerdaskan agar dia bisa menggantikan kemakmuran masjid dari ayahnya, dari ibunya, dari ketua RT-nya, dari ketua RW-nya, dari pengurus masjidnya. Sehingga kita akan menemukan selain masjid kita makmurkan dengan pengajian di setiap hari Sabtu, kita juga harus melihat ada satu waktu yang disiapkan oleh pengurus masjid keluarga besar Malakasari. Ada satu hari Jumat subuh, masjid mana kita akan dapat membaca Al-Quran berjamaah seperti kita sedang kuliah. Sisihkan waktu di hari Jumat itu. Masjid mana di Malakasari yang harus menghidupkan dengan ayat Allah? Kenapa? Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamakul Bayan. Allah Maha Rahman yang mengajari manusia Quran, menciptakan manusia, mengajari manusia pandai bicara. Bicaralah di alam dengan Al-Quranul Karim, supaya tidak boleh ada 65% orang Indonesia belum bisa baca Quran. Itulah kerjanya. Kalau ketua DKM atau kalau ketua RT belum terbiasa ke masjid, maka wahai ketua DKM, jangan simpan uang kotak amal itu. Siapkan uang kotak amal itu, belilah parsel selesai sholat subuh, beli parsel. Siapa ketua RT yang tidak ke masjid, selesai sholat subuh beramai-ramai bawa parsel silaturahmi ke ketua RT yang tidak masuk ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Hari ini sudah lama kami tidak melihat wajahmu di rumah Allah. Kami takut sebagai ketua DKM. Kalau sebentar engkau dipanggil oleh Allah, engkau akan disolatkan di masjid. Sebelum disolatkan di masjid, kami antar parsel sebagai tanda, periksalah diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat 51 ayat 21. Energi itu harus ada pada kita. Karena keinginan kita bukan semata-mata membangun masjid. Keinginan kita, warga dari Pulau Masjid An-Nur, keluarga besar Malakasari ini bereuni ramai-ramai di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mengatakan kepada saudara kita di lingkungan Malakasari, di lingkungan Masjid An-Nur, masjid yang lain, bahwa kita ingin ucapkan kalimat oleh penjaga surga kepada kita, bahwa Salamun alaikum tibtum fadakhuluha khalidin. Penjaga surga itu mengatakan, bahagialah kamu di sana, happy-lah kamu di sana, tentramlah kamu di sana, sejahtera kamu di sana. Kalau kita reuni di surga. Tapi ada lagi bahagia lagi, mereka akan dilangsungkan dengan ucapan langsung dari Allah, Salamun Kaulam bin Rabbir Rahim. Ada ketua DKM masjid ini, ada ketua DKM. Mereka dari Malakasari. Ada juga ketua RW-nya, ada juga ketua RT-nya. Mereka berkumpul bereuni oleh karena kebiasaan mereka di bumi membuka pintu langit. Dengan kebiasaan mereka mengambil peran menjadi pegawai Nabi SAW untuk saling mengingatkan, saling mengajak, saling mendorong, saling membimbing, saling menguatkan, sehingga mereka membangun satu kekuatan. Mereka akan membuat Malakasari menjadi energi subuh terbaik di Indonesia.
Masjid An-Nur yang sempit ini, rumah yang ada di samping ini, rumah yang ada di samping sana akan mengatakan, karena jamaah sudah terlalu banyak, saya akan wakafkan rumah saya untuk rumah Allah. Kenapa? Karena energi Makassar ini kebiasaan Sabtu kuliah subuh keliling, Jumat baca Quran keliling. Kalau hari Sabtu Jumat yang lalu juz 1 sampai 3 di masjid A, maka juz 4 sampai 5 di masjid B, juz berikutnya sampai putaran selama kita berada di lingkungan Makassar. Kita tidak sadar kita menghadiahkan hatam terbaik di lingkungan kita. Lisan kita allamahul bayan. Maka apa yang terjadi? Langit akan terbuka atas apa yang kita memahami. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masjid sudah terbiasa makmur, maka dampak pertama adalah catatan menuju ke surga kita sudah punya, karena terbiasa mengukir dari rumah masjid. Tidak ada agama di dunia ini sehebat agama Islam. Tidak ada panggilan dari Allah di bumi ini kepada manusia, tapi hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Panggilannya dahsyat, panggilannya hebat, panggilannya mulia. Tapi kenapa 800.000 masjid tidak makmur? Karena mereka tidak menjadikan hatinya hidup dengan rumah Allah itu. Coba dengar. Tempat lain ada panggilan dia pakai bed, pakai lonceng. Tapi umat Muhammad dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa orang yang benar kalimat ini? Rumahmu kecil, tempat tidurmu kecil, pasarmu kecil, kantormu kecil, jabatanmu kecil, rapatmu kecil. Tinggalkan semua, hadapkan wajahmu pada Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Istrimu bukan Tuhan, suami bukan Tuhan, tahtamu bukan Tuhan, hartamu bukan Tuhan, dunia bukan Tuhan. Tuhanmu adalah la ilaha illallah. Hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segera hadapkan wajahmu kepada manusia yang akan membela dan menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Saksi pemuda itu manusia itu bernama Muhammad SAW. Tinggalkan saksi-saksi palsu di dunia. Hadapkan wajahmu kepada saksi yang asli itu. Lalu engkau menggerakkan jiwa. Hayya sholat, menuju dengan tenang, happy, bahagia. Langkah kanan, kaki kanan dan tangan kirimu ke depan, mengukir langkahmu berjarak jauh dari rumah yang jauh ke masjid. Tidak ada beban, semata-mata lari. Aku mau ketemu Allah, aku mau bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang menghalangiku. Aku harus datang ke sana. Sebelum aku duduk, aku hormati rumah Allah. Allahu Akbar. Ku tinggalkan rumahku, datang ke rumahmu. Banyak dosa yang aku bawa. Ini wajahku wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ku hadapkan ini kepada engkau yang menilai baik atau buruk, aku serahkan padamu. Tapi aku punya konsensi hidup kepada engkau dengan Al-Mutasam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku berdiri di rumahmu sebagai awal aku datang dari rumahku, agar aku menyambung rumahku dengan rumah. Rebut itu qobliyah. Selesai qobliyah, berdirilah berjamaah dengan yang lain. Bahu kanan, bahu kiri ketemu dengan teman. Sentuhan-sentuhan yang damai antara bahu kiri dengan kanan yang lain, kanan dengan kiri yang lain, untuk menguburkan sebuah kemampuan bahwa kita menjadi teman bertemu nanti di surga. Biar itu membuat kita berdiri sehingga ketika imam mengatakan Allahu Akbar,
Malu tangan kiri yang kotor menutup dada, tangan kanan yang membuat kebaikan juga menutup karena mahal. Engkau yang maha besar, aku tidak punya apa-apa. Dengan happy berdialog dengan Allah, tenang berdiskusi dengan Allah, bermurah hati dengan Allah maha murah itu, sehingga kita menyelam sedalam-dalamnya, menikmati sedalam-dalamnya. Oleh karena aku tidak ketemu dengan ketua RT, aku tidak ketemu dengan camat, aku tidak ketemu dengan lurah, aku tidak ketemu dengan wali kota, aku tidak ketemu dengan gubernur, aku tidak ketemu dengan menteri, aku tidak ketemu dengan presiden, tapi aku ketemu dengan Allah yang menciptakan ketua RT, camat, kepala desa, lurah, wali kota, presiden. Aku ketemu dengan dia hari ini, maka aku tenang, menikmati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pantas engkau yang dipuji. Yang lain di dunia disanjung, justru dia merusak masyarakat negeriku. Aku pilih, ternyata dia membuat penyakit masuk agar aku tidak boleh sholat sah berjamaah. Maka aku sandarkan diriku kepada engkau ya Allah ya Allah. Menikmati pertemuan itu, sehingga setelah keluar, selesai wajibnya dia keluar dengan happy, menggenggam tangan. Terima kasih ya Allah, usiaku hari ini aku terpilih menjadi amilus solihati wa tawassal bil haq wa tawassal bil sabar. Berjalan dengan tenang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis. Pertanyaan, kenapa orang Palestina selalu dibantai oleh orang Israel? Kenapa? Bukan karena wilayahnya, bukan. Orang Yahudi sudah baca Quran, sudah mengerti Quran. Orang Yahudi itu orang pintar Quran. Kenapa mereka tidak mau? Satu, sejak mereka dari tahun 1947 dari Jerman sebagai pengungsi datang ke Palestina, dikasih tinggal di sana, satu hal yang mereka takuti, karena orang-orang Palestina Al-Quran sudah hebat di mereka, kitab Al-Quran mereka sudah punya, tapi satu hal yang mereka halangi kepada orang Palestina, tidak boleh mereka berjamaah sholat subuh seperti sholat Idul Fitri. Mereka menghalangi. Ada masjid antara Yordan dengan Palestina di perbatasan. Ketika azan subuh, ada orang Israel datang pakai pakaian tentara lengkap, dia mengintip ke dalam masjid. Tak azan selesai dia keluar. Ada pengurus masjid keluar dialog. Kenapa kamu ngintip kami dalam masjid? Oh enggak, saya cuma melihat kalian banyak atau tidak. Ternyata kalian tidak banyak dalam masjid. Maka kenapa orang sholat di Masjid Aqsa diganggu? Mereka tidak mau kalau ada orang Islam di Palestina sholat subuh berjamaah. Karena di masa Sultan Al-Ayyubi masjid itu makmur di waktu subuh. Itu yang ditakuti oleh orang-orang Israel. Pertanyaan yang muncul, orang Indonesia hari ini dipermainkan dalam politik oleh karena 800 masjid tidak makmur. Tidak makmur karena anak mudanya tidak ada, remaja tidak ada, yang datang hanya orang-orang tua. Maka orang mempermainkan anak muda dulu, dikasih gombal dengan nama milenial, anak muda lebih hebat. Anak muda yang tidak pernah ke masjid, anak muda yang tidak pernah baca Quran, anak muda yang tidak pernah ikut ngaji, remaja yang tidak pernah ke masjid, remaja yang tidak pernah baca Quran. Bagaimana dia bisa mengganti orang tua ini? Kalau kita tidak biasa melibatkan mereka untuk
membuat surat 9 ayat 18 ini menjadi happy dalam hidup. Maukah kita yang dipimpin orang gila? Maukah yang menjadi imam kita orang gila? Mau? Maka ambillah peran menjadi BMS di lingkungan kita. Bu, kalau suami tidak pergi sholat berjamaah di masjid, tutup pintu kamar. Tulis di pintu kamar. Kamar ini hanya disediakan oleh orang yang mampu membuat surat 9 ayat 18. Kalau kau sudah berani sebagai suamiku, lakukan itu. Ketika dilakukan itu, jemputlah diri dengan kasih sayang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membuka tabir langit? Kita zikir di mana-mana, kita berdoa di mana-mana, tetapi kemampuan untuk membuat sungguh kita tidak makmur. Oleh karena kita menjadikan kasur menjadi Tuhan kita, tempat tidur menjadi Tuhan kita, padahal fasilitas kaki kanan dan kaki kiri disatukan dengan hati, dilihat dengan mata di kepala, didengar oleh pendengaran, dan bergerak untuk melihat di mana arah Allah Rabbul Alamin. Marilah kita lihat dengan utuh, sebab dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai hamba-hamba, kalian semuanya dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian, sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum, sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kelaparan jika tidak aku beri makan, sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri penerangan, sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk, sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku hancurkan alam semesta, tidak ada satu pun di antara kalian jin dan manusia yang mau beriman kepadaku. Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Dan seandainya kalian jin dan manusia semuanya beriman kepadaku sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku hancurkan alam semesta, itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaan. Kalian semua memohon kepadaku dengan permohonan yang banyak, aku kabulkan permohonan kalian satu persatu, itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Mau tahu kekuasaanku, kata Allah, ambillah satu batang jarum, bawa itu batang jarum pergi ke samudera air laut yang luas, celupkan batang jarum ke dalam samudera air laut yang luas, dan angkat itu batang jarum dari samudera air yang luas yang tadi dicelup. Lihat tadi batang jarum itu ada bekas-bekas air. Sungguh air laut itu tidak akan pernah berkurang sedikit. Itulah kekayaan dan kekuasaan. Tuhan dan Tuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis qudsi ini memberi dua terminal kepada kita untuk berpacu. Yang satu, jadikan Islam menjadi lezatnya iman dalam hidup. Yang kedua, jadikan ibadah menjadi manis dalam perjalanan hidup. Lezatnya iman dan manisnya ibadah akan mendorong kita untuk menemukan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa ayuki mussolata wa zakat wa zalika dinul qayyimah. Tidak aku perintahkan kalian mengabdi beribadah kepada aku melainkan ketulusan hati. Surat 98 ayat 4, surat Al-Baqarah. Marilah kita menjadikan itu menjadi ucapan gengsi dari kita kepada Allah. Sebab ada yang masuk surga ada yang masuk surga ruang tamu,
Tapi ada yang dapat kelas VIP. Siapa mereka? Itulah orang Allah akan panggil mereka. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Semoga tuan-puan pengurus masjid, keluarga besar masjid lingkungan Makassar menjadi kelompok di VIP yang terbaik dari Allah. Mohon maaf lahir batin, burung irian, burung cendrawasih. Burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kasmani. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada. Nama lahir batin, jika anak irian berdiri di masjid Kompleks Al-Malaka khususnya An-Nur, walaupun menurut saya adalah Pak Eman, tapi ini pertemuan semoga kita bertemu di sehat walafiat. Umat lahir batin langsung dengan doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallallahu Allah tabarak wa ta'ala an sadatina ashabar rasulillahi ajmain. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbana sigara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wabil khusus jami'a Malakasarika. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menyambung segala yang patah dan putus, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih, wahai yang menafsirkan segala yang perlu ditafsirkan. Anta Rahman jalla jalaluh, Anta Rahim jalla jalaluh, Anta Malik
Anta Kudus, Anta Salam, Jalal. Jika kami berkumpul di malam ini dengan rahmat dari-Mu ya Allah, tulislah nama-nama kami di pintu surga-Mu ya Allah. Jika ada maksiat yang melekat pada darah, daging dan jiwa kami ya Allah, hapuskan dengan langkah kaki kami datang ke tempat ini ya Allah. Jika kami datang dengan maksiat dan dosa yang pernah kami lakukan, dosa kecil, dosa besar yang tersembunyi ataupun nampak, Anta Ghafar, Anta Qahar Jalalah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni DKM keluarga besar Malakasari ini ya Allah. Ampuni kumpulan-kumpulan masjid dan musola yang di lingkungan Malakasari ini ya Allah. Ampuni jamaah yang hadir di tempat ini ya Allah. Engkau yang tahu apa maksiat yang kami lakukan. Kami takut Engkau membuka aib di antara kami, maka kami tidak akan duduk bersama dalam majelis-Mu ya Allah. Karena aib itu membuat bumi ini bau busuk. Karena aib itu Engkau buka, maka kami akan melihat di antara kami kebencian oleh karena bau busuk maksiat yang kami lakukan. Maka ya Allah, menjelang duha ini kami minta ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni jamaah yang hadir ya Allah. Ampuni suami kami ya Allah. Ampuni istri-istri kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang berjasa membuat majelis ini hidup dan makmur ya Allah. Ampuni guru-guru kami semua ya Allah. Jika kami datang dengan kehilafan, kesalahan, Anta Afu Jalal, maafkan kami semua ya Allah. Maafkan apa yang pernah kami lakukan keliru, hilaf dan salah. Maafkan pengurus masjid yang ada di lingkungan Malakasari ya Allah. Pengurus masjid mana saja ya Allah dalam lingkungan ini. Jamaah yang hadir di pagi hari ini, ibu-ibu yang hadir ya Allah, maafkan kami semua ya Allah. Kami takut kesalahan kecil Engkau bawa menjadi dosa besar buat kami ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah. Jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya. Safakallah, safikallah. Sembuhkan dan angkat penyakit dari tubuh badan kami semua ya Allah. Jika ada stroke ya Allah, cabut itu stroke dan ganti dengan keberkahan melangkah ke rumah ini ya Allah. Jika di antara kami yang punya masalah keluarga ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati hamba-Mu, ya muqallibal qulub sabil qalbi ala ali. Hantarkan rumah tangga kami menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Dan jadikan kami suami, istri, ayah, bunda, tuan, puan menjadi teladan buat anak-anak turunan kami. Irhamana ya arhamar rahim. Irhamana ya arhamar rahim. Irhamana ya arhamar rahim. Kami tidak pernah merasakan penjajahan 350 tahun. Tapi para ulama, para pejuang bangsa berjuang dengan segala apa yang mereka miliki. Kini mereka menghadirkan negara ini merdeka untuk kami. Ya Allah, beri syafaat kepada pejuang-pejuang itu ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Dan hari ini ada saudara kami di Palestina. Mereka menjaga rumah-Mu, Baitul Maqdis, tempat Nabi SAW Isra bertemu dengan-Mu ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ada musuh-musuh yang ingin menghancurkan mereka ya Allah. Kami tahu senjata boleh hebat daripada musuh-musuh itu ya Allah. Jadikan senjata berbalik arah kepada mereka musuh-musuh. Kuatkan keimanan mereka ya Allah. Mereka tetap Engkau jaga sejak tahun 1947 sampai hari ini. Keimanan mereka tetap tangguh ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, jadikan jamaah suku Palestina menjadi cahaya untuk seluruh penduduk bumi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika di antara jamaah yang hadir punya utang ya Allah, berilah keberkahan rezeki untuk melunasi utang itu ya Allah. Jangan Kau persulit rezeki untuk
ampuni mereka ya Allah. Jika Engkau tahu rezeki mereka di langit, turunkan ya Allah. Jauh dekatkan ya Allah, sulit mudahkan ya Allah. Tersembunyi nampakkan, sedikit Engkau banyakkan ya Allah. Jika ada haram di dalamnya ya Allah, Engkau sucikan. Dan ya Allah ya Rabb, jadikan rezeki itu menjadi bagian daripada ketaatan kami kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabb, jika di antara jamaah yang hadir yang belum pernah umroh dan haji, panggil mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma akhtab lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmat, abwabal sehat, abwabal quwwah, abwabal salam, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika lizzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Demikian yang disampaikan, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan yang membuat air mata kita menetes. Jadi di acara beliau adalah gimana kita mau mengetahui langit, bagaimana kita mau mendapatkan pintu surga. Ya, ada jalan yang pertama, makmurkan masjid ini. Makmurkan masjid ini. RT RW 03 ya sudah memberikan donasi tenaganya, juga para ibu-ibu mujahidah, jamaah Masjid An-Nur, ibu-ibu mujahidah, masjid-masjid yang lain, dan seluruh ketua DKM Semaragasari. Jazakumullah khairan. Semoga langkah-langkah Bapak Ibu semua Allah yang catatan amal ibadah yang Allah berkenakan dan Allah tempatkan di surga-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi. Pasien berikutnya. 1, 2, 3. Video. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free. Agungkan asma Allah, takbir. Berkamas takbir. An-Nur takbir. AKM tetap jaya. Ibu-ibu mujahidah takbir. Ibu-ibu mujahidah An-Nur takbir. Selagi agungkan asma Allah takbir. Ya, para pembina, pengurus, para ulama, kiai takbir. Alhamdulillah. Adanya dilihat itu apa? Terima kasih sudah bertugas dengan maksimal. Alhamdulillah, tinggal lihat nanti di YouTube. Terima kasih. Tadi berapa tadi?
Suapnya gede nih. Kalau juga ada mantap kalau silaturahmi akan dukungan yang ini juga silaturahminya kita dapat ya sehat walafiat. Teteh, kok nggak makan? Nggak makan? Nggak mau katanya dengar aja. Ibu. Suero yang juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, dorong wih. Mantap. Bos. Bos, makan dulu, Bos. Ditungguin. Yang penting